Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga hari ini hatimu dalam keadaan tenang, penuh syukur, dan dikelilingi kebaikan. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kadang kita lupa bahwa bahagia tidak selalu datang dari harta atau kemewahan. Ada jiwa-jiwa terpilih yang mungkin hidupnya sederhana, bahkan serba pas-pasan. Tapi hatinya tak pernah kekurangan. Mereka tidak punya banyak, tapi selalu merasa cukup. Mereka mungkin tak hidup mewah, tapi tidur mereka nyenyak karena damai di hati. Dan dari merekalah kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan di dompet, tapi di rasa syukur. Sebelum kita mulai kisah inspiratif hari ini, jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan kepada siapapun yang sedang butuh ketenangan dalam hidupnya. Karena satu klik dari kamu bisa jadi pengingat bagi banyak hati yang sedang lelah, bahwa hidup sederhana bukan berarti kalah, tapi mungkin justru sedang dimuliakan dengan cara yang berbeda. Selamat mendengarkan. Inilah kisah reflektif. Jiwa yang terpilih, hidup pas-pasan tapi hatinya tak pernah kekurangan. Kau tahu, kadang aku suka duduk sore-sore di depan rumah, ngopi seadanya, lihat langit yang mulai jingga. Di momen seperti itu aku sering berpikir, ternyata bahagia itu nggak perlu mahal. Lucunya, banyak orang kejar uang, jabatan, dan semua hal yang katanya bisa bikin hidup nyaman. Tapi anehnya, justru banyak dari mereka yang aku lihat nggak pernah benar-benar tenang. Aku bukan siapa-siapa, gajiku pas-pasan. Kadang akhir bulan dompet udah tipis, tapi entah kenapa hati ini nggak pernah merasa kekurangan. Mungkin karena aku udah belajar satu hal penting. Rasa cukup itu lebih berharga dari tumpukan uang. Pernah suatu kali, ada temanku datang ke rumah. Dia sukses, mobilnya bagus, bajunya wangi, jam tangannya mahal. Tapi waktu ngobrol, dia bilang, "Aku iri sama kamu." Aku kaget. "Loh, kenapa malah iri? Hidup kamu jauh lebih mapan." Dia cuma senyum kecil, lalu bilang, "Kamu tenang, Wan. Aku punya segalanya, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Rasanya kayak dikejar sesuatu yang nggak kelihatan." Saat itu aku baru sadar, ternyata yang benar-benar miskin bukan orang yang nggak punya uang, tapi orang yang nggak pernah puas. Hidup pas-pasan itu bukan aib. Justru di situ kita belajar makna sederhana dari hidup. Saat makan tempe tahu saja bisa bikin bersyukur. Saat punya uang 20.000 bisa senyum karena masih cukup buat beli bensin dan kopi. Ada kebahagiaan kecil yang kadang gak bisa dibeli orang kaya sekalipun. Hati yang tenang. Dan aku percaya, orang yang punya hati tenang itu bukan orang biasa. Dia jiwa yang dipilih, bukan karena kekayaannya, tapi karena cara dia menerima hidupnya. Mungkin Tuhan memang gak kasih banyak harta, tapi dia titip sesuatu yang jauh lebih bernilai, kedamaian dalam kesederhanaan. Kadang aku mikir, Tuhan tuh adil banget. Dia tahu siapa yang sanggup dikasih rezeki besar, dan siapa yang lebih baik diberi secukupnya. Karena kalau semua orang kaya, dunia ini bakal kehilangan makna syukur. Dan kalau semua orang miskin tanpa rasa ikhlas, dunia bakal penuh keluhan. Aku memilih jadi orang yang hidup pas-pasan, tapi tetap punya hati yang kaya. Karena setiap kali aku bersyukur, rasanya seperti punya segalanya. Hidup ini memang gak selalu mudah, tapi kalau kita mau belajar melihat dari sisi yang benar, setiap kesederhanaan itu bisa jadi pelajaran yang luar biasa. Kau tahu, hidup sederhana itu kelihatannya tenang, tapi sesungguhnya ada ujian halus di baliknya. Bukan ujian soal kelaparan, tapi ujian bagaimana tetap bersyukur meski hidup pas-pasan. Ada hari-hari di mana aku bangun pagi, buka dompet, isinya cuma recehan. Kadang cuma cukup buat beli nasi bungkus. Tapi entah kenapa, hati ini tetap bisa bilang, "Alhamdulillah, masih ada yang bisa dimakan." Bukan karena aku nggak butuh lebih, tapi karena aku sadar, yang sedikit pun bisa cukup kalau hati lapang. Tapi jujur, nggak selalu mudah. Pernah juga aku iri. Lihat orang lain belanja tanpa mikir harga, makan di restoran, jalan-jalan tiap weekend. Sementara aku
Makan di warung pinggir jalan aja udah mikir 2 kali. Tapi setiap kali rasa iri datang, aku ingat satu hal. Mungkin Tuhan sedang ngajarin aku cara menikmati yang kecil, supaya nanti kalau dikasih besar, aku nggak lupa caranya bersyukur. Banyak orang bilang sabar itu berat. Iya, berat. Karena sabar itu nggak bisa dilatih di saat senang. Sabar justru tumbuh di saat perut lapar, dompet menipis, atau harapan belum terwujud. Dan orang yang bisa tetap tersenyum di situasi seperti itu, percayalah, itu jiwa yang sudah naik level. Aku sering lihat, orang yang hidupnya sederhana justru punya hati paling kuat. Mereka nggak banyak mengeluh, nggak sibuk membandingkan diri, karena mereka tahu, hidup ini bukan lomba siapa paling kaya, tapi siapa paling tulus. Dulu aku pikir sabar itu cuma diam, tapi ternyata enggak. Sabar itu ketika kamu masih berusaha, walau hasilnya belum kelihatan. Sabar itu ketika kamu tetap berdoa, walau seolah Tuhan belum menjawab. Dan sabar itu ketika kamu masih bisa tersenyum, walau hatimu sebenarnya capek. Orang yang hidup pas-pasan itu seringkali lebih dekat dengan makna kehidupan. Mereka tahu rasanya menahan keinginan. Mereka tahu bagaimana menghargai rezeki kecil. Dan mereka tahu bagaimana berjuang tanpa kehilangan harapan. Kadang aku berpikir, mungkin Tuhan memilih sebagian orang untuk hidup sederhana bukan karena mereka nggak pantas kaya, tapi karena Tuhan ingin mereka jadi contoh bahwa kebahagiaan sejati nggak butuh harta melimpah. Hidup pas-pasan itu bukan kutukan, tapi panggilan untuk belajar hal-hal yang nggak bisa dipelajari oleh orang yang hidup berlebihan. Dan di antara sabar dan syukur, ada satu hal yang selalu jadi pegangan. Selama hati ini masih bisa tenang, aku tahu, aku nggak benar-benar kekurangan. Pernah nggak kamu ketemu orang yang hartanya banyak, tapi wajahnya selalu tegang? Atau sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, tapi setiap kali kamu lihat, dia selalu tersenyum, entah kenapa adem aja rasanya. Nah, dari situ aku mulai sadar, kekayaan itu bukan soal isi dompet, tapi isi hati. Aku pernah kerja di tempat yang semua orang berlomba-lomba tampil mewah. Tas harus branded, mobil harus baru, bahkan makan siang pun harus di tempat yang Instagramable. Tapi lucunya, banyak dari mereka yang curhat, bilang stres, capek, cemas, takut ketinggalan gaya hidup orang lain. Sementara aku, ya makan nasi kucing sama tempe goreng aja udah bisa ketawa bareng teman warung. Dan di situ aku benar-benar sadar, ternyata kaya hati lebih mewah dari apapun. Kaya hati itu ketika kamu bisa bersyukur atas hal kecil. Ketika segelas teh hangat di pagi hari terasa seperti hadiah besar. Ketika kamu lihat matahari terbit dan kamu bilang, "Alhamdulillah, aku masih hidup hari ini." Itu kekayaan yang gak bisa dibeli. Karena kalau hati udah penuh rasa syukur, hidup ini selalu terasa cukup, bahkan kadang terasa lebih. Ada orang bilang, kalau aku kaya, aku pasti bahagia. Tapi nyatanya, banyak yang sudah kaya justru kehilangan bahagianya. Mereka kejar uang siang malam, tapi nggak sempat menikmati hidup. Sementara orang yang hidupnya sederhana, justru punya waktu buat senyum, buat ngobrol, buat menikmati setiap detik hidup tanpa beban. Aku nggak bilang uang itu nggak penting, tentu penting. Tapi kalau seluruh hidup cuma dipusatkan untuk uang, kita bisa kehilangan arah. Sebab ada hal yang lebih mahal dari harta, ketenangan batin. Aku percaya, orang yang kaya hati itu seperti punya sumber air di dalam dirinya sendiri. Dia nggak perlu menunggu orang lain untuk mengalirkan kebahagiaan. Dia bisa menciptakan rasa damai dari dalam, dari rasa syukur, dari penerimaan, dari keikhlasan. Dan tahu nggak, semakin kita belajar bersyukur, semakin banyak hal kecil yang bikin kita tersenyum. Makan sederhana jadi nikmat, rumah kecil jadi nyaman, hidup berat pun terasa ringan. Karena ketika hati sudah kaya, dunia di luar nggak bisa lagi membuatmu miskin. Jadi kalau ada yang nanya, kamu nggak capek hidup pas-pasan terus? Aku cuma jawab pelan, nggak, aku nggak kekurangan. Karena yang aku cari bukan kemewahan, tapi ketenangan. Dan selama aku masih punya itu, aku sudah kaya dengan caraku sendiri. Kadang lucu ya, dunia ini seperti menilai segalanya dari tampilan luar.
Punya motor tua dibilang gak sukses. Pakai baju sederhana dianggap gak mampu. Hidup di rumah kecil dicap belum berhasil. Padahal, yang mereka gak tahu, di balik kesederhanaan itu ada ketenangan yang gak semua orang punya. Aku pernah datang ke reuni sekolah. Semua teman datang dengan pakaian rapi, cerita tentang bisnis, tentang mobil baru, tentang rumah di perumahan elit. Aku datang apa adanya. Pakai kemeja lama dan sepatu yang sudah mulai pudar warnanya. Awalnya sempat minder, tapi lama-lama aku sadar. Aku nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Karena ukuran bahagia itu bukan siapa paling kaya, tapi siapa paling damai. Dan aku mungkin nggak punya banyak hal, tapi aku tidur nyenyak setiap malam tanpa beban pikiran. Sementara beberapa teman, yang hidupnya tanpa glamor, justru curhat soal utang, stres kerja, dan keluarga yang renggang. Kadang dunia memang aneh. Kita hidup di zaman di mana penampilan lebih dihargai daripada ketulusan. Di mana orang sibuk pamer kebahagiaan palsu di media sosial, tapi lupa mencari kebahagiaan sejati di dalam dirinya. Aku nggak ingin ikut arus itu. Aku memilih jadi orang biasa yang hidupnya tenang dan jujur. Ada satu kejadian yang masih aku ingat. Seorang teman bilang, "Kamu tuh terlalu santai, nggak ambisius. Hidup kayak gitu terus. Kapan majunya?" Aku cuma senyum. Aku nggak mau maju kalau harus kehilangan diriku sendiri. Dia diam, mungkin nggak paham. Tapi aku yakin, suatu saat dia akan mengerti. Hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan menuju kedamaian. Kau tahu, dunia mungkin nggak akan pernah benar-benar memahami orang yang memilih sederhana. Karena dunia selalu mengukur kebahagiaan dari angka, bukan dari rasa. Tapi Tuhan tahu siapa yang benar-benar bersyukur, dan siapa yang hanya berpura-pura bahagia. Aku percaya, orang yang hidupnya sederhana tapi hatinya ikhlas itu sedang melangkah di jalan yang lebih tinggi. Mereka mungkin terlihat biasa, tapi mereka dipeluk semesta dengan cara yang lembut. Jadi biarlah dunia menilai sesukanya. Selama hatiku tenang, selama aku bisa tertawa tanpa pura-pura, aku tahu, aku nggak sedang kalah. Aku hanya memilih cara hidup yang lebih damai, yang mungkin tak semua orang sanggup jalani. Pernah nggak kamu merasa, meski hidup nggak sempurna, tapi hatimu damai aja gitu? Nggak ada yang mewah, tapi kamu tetap bisa tersenyum setiap pagi. Nggak ada harta berlimpah, tapi kamu bisa tidur tanpa beban. Itulah tanda, hatimu sudah jadi rumah bagi jiwa yang terpilih. Hidup pas-pasan sering membuat kita belajar banyak hal yang gak diajarkan di sekolah. Kita belajar menghargai waktu, menghargai orang lain, dan terutama, menghargai diri sendiri. Karena dari keterbatasan, tumbuhlah pemahaman bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita memaknai apa yang ada. Aku sering berpikir, mungkin Tuhan memang sengaja membiarkan sebagian orang hidup sederhana agar mereka bisa jadi cermin bagi dunia yang serakah. Agar mereka bisa mengingatkan bahwa tenang lebih berharga daripada kaya, dan ikhlas lebih indah daripada glamor. Kadang aku lihat orang yang hidupnya penuh target, terus berlari, terus mencari, tapi tak pernah berhenti untuk menikmati. Sementara aku duduk di teras kecil, dengar suara jangkrik, hirup udara malam, dan bilang pelan dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Hidupku memang sederhana, tapi hatiku damai." Itu momen di mana aku benar-benar merasa kaya, bukan karena punya banyak, tapi karena tak butuh banyak. Hati yang tenang itu seperti pelabuhan. Di situ semua badai hidup akhirnya mereda. Kamu mungkin datang dengan luka, dengan kecewa, dengan kekurangan, tapi ketika hatimu sudah menemukan kedamaian, semuanya terasa ringan. Dan disitulah letak kekuatan orang yang hidup pas-pasan tapi tetap bersyukur. Mereka tahu caranya beristirahat di dalam diri sendiri. Mereka nggak butuh pujian, nggak perlu pengakuan. Mereka cukup tahu bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap rezeki kecil adalah bentuk cinta Tuhan yang kadang datang dalam diam. Dan itu cukup. Jadi kalau suatu hari kamu merasa hidupmu biasa saja, jangan sedih. Mungkin kamu termasuk jiwa yang terpilih, bukan untuk jadi orang paling kaya, tapi untuk jadi orang yang paling tenang. Karena pada akhirnya, dunia ini milik orang-orang yang hatinya damai.
Dan kalau hatimu sudah sampai di titik itu, kamu tak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam dirimu sendiri.